Nah, ini adalah cara dia memikirkan tentang Allah, tentang surga. Bukan saja demikian, Kongfucu itu juga menganggap kita harus taat kepada pengaturan surga, sehingga kita terima, atau Jawa mengatakan nerimo baik-baik. Apa sih yang menjadi nasib kita, terima. Maka dia mengatakan kalimat yang disebut adalah Pu Yen Tian Pu Yuren, tidak sungut kepada surga. Kalau ada kecelakaan, kesulitan, kemiskinan tiba, jangan marah-marah sama Tuhan, tidak boleh itu. Pu Yen Tian. Dan jangan salahkan orang lain. Pu Yuren. Saya ini susah karena dia ini loh orang jahat. Saya makannya saya jadi begini. Tidak boleh. Orang gentleman, orang yang benar-benar mempunyai kebenaran, itu mempersalahkan diri, jangan mempersalahkan orang lain. Itu tidak bersungguh kepada Allah, tetapi menyesal kalau diri kurang rajin. Enak aja ada kesulitan, salahkan Allah, salahkan orang lain. Si Kongfucu bilang tidak. Pu Yen Tian Pu Yuren. Lalu dia katakan Xia Xue Er Sang Ta, belajar baik-baik di bawah, lalu menuju kepada atas supaya ada kesuksesannya. Berani untuk belajar dengan merendahkan diri untuk menuju kepada kesuksesan di atas. Berakar baru berbuah, rela berkorban baru ada hasil, rela belajar ke bawah dan rendah hati baru ada satu kesuksesan pada atas. Ya. Ditambah lagi satu kalimat, Ziwo Zhe Qi Tianfu, yang mengerti kesusahan saya ini sebenarnya adalah surga. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak apa-apa, Tuhan tahu. Engkau dalam susah, jangan marah-marah. Jangan marah kepada Tuhan, jangan mempersalahkan orang lain, tetapi lekas-lekas belajar baik-baik, lekas-lekas bertumbuh ke atas. Ada satu hari engkau bisa sukses. Yang mengetahui kesulitan ini semua adalah Tuhan. Bagus kan? BBC pernah mengeluarkan satu pertanyaan. Pertanyaan itu menguji secara psikologi akan manusia. Pertanyaan itu sangat kejam. Pertanyaannya gini, mau dengar? Kalau kau memang pintar, mengapa sampai hari ini belum sukses? Ayo, gimana jawabnya? Kalau kau memang boleh, kenapa hari ini masih belum sukses? Masih begitu kere, begitu miskin. Akhirnya disimpulkan jawaban seluruh orang yang jawab menjadi 3 golongan. Mau dengar jawabannya? Saya tanya dulu, Stephen Nimurti, kalau kau memang pintar, kenapa sampai sekarang belum mengalahkan Lim Shulyong? Coba, ini pertanyaan kejam, ya? Bikin orang itu untuk marah. Lalu jawaban pertama adalah sebab saya dihalangi, sebab saya waktu kecil miskin, sebab saya tidak ada kesempatan belajar, sebab saya tidak baik, sebab saya hanya pada hati macam-macam komen. Itu pertanyaan pertama. Itu adalah jawaban orang paling bodoh. Akhirnya dinilai jawaban kedua. Siapa bilang saya tidak sukses? Sedang dalam perjalanan. Ini pertanyaan jawaban kedua macam. Sukses karena successful. Aku sekarang sedang coba menuju ke sana. Siapa tahu besok saya lebih sukses. Jangan tetap dulu dong. Tahu nggak? Tahu nggak? Ini hanya orang tengah-tengah. Yang paling pintar jawaban apa? Siapa bilang waktu itu? Itu orang pintar. Jadi orang yang rasa diri pintar selalu kurang pintar semua. 1, 2, 3. Orang yang rasa diri pintar selalu kurang pintar. Orang pintar selalu rasa diri tidak pintar semua. Orang pintar selalu rasa diri tidak pintar. Orang yang selalu rasa diri pintar-pintar itu akhirnya ketemu musuh, jengkel, iri, benci, marah.
salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Kongfucu, no, bu yan tian, bu yu ren, xiao xue er sang zha, zi wo ze qi tian fu. Bagus tak? BBC juga mengerti teori ini, cuma lambatnya 2600 tahun. Kongfucu hebat ya. Teruskan. Tian Seng de Yi Yu, itulah adalah Tuhan di surga yang memberikan aku hidup mempunyai moral. Jadi manusia kalau berbuat baik itu pun adalah dari Tuhan. Ini terbalik. Tian Seng de Yi Yu, aku pun mempunyai moral yang baik karena diberikan surga. Jadi dia tidak sombong. Saya pintar, saya baik, itu dari surga. Dan ditanya sama muridnya, kenapa you tidak banyak bicara? Banyak waktu engkau tidak bicara. Kongfucu mengatakan, surga bicara apa sih? Langit itu tidak pernah bicara loh. Maksudnya dia tidak usah bicara banyak. Yang paling tinggi itu tidak banyak bicara, tapi dia kerja terus, tidak bicara. Maka lu yang tidak kerja terus bicara salah. Bagus tak? Dia mengatakan, Tian He Yan Zai, surga itu atau langit itu ngomong apa sih? Kalimat apa yang kamu dengar sih? Langit tidak bicara kan? Si si xing yan, bai wu sheng yan, Tian He Yan Zai. Tetapi dia mengatakan 4 musim terus beredar berjalan. Meskipun surga tidak berbicara, 4 musim terus berputar karena diatur oleh dia. Segala sesuatu terus dihasilkan dari bumi, mengikut apa yang diatur. Tapi dia tidak bicara. Diulangi lagi, Tian He Yan Zai. Kenapa bilang saya tidak bicara? Langit tidak banyak bicara. Dia tidak bicara tetapi terus menjalankan tugasnya. Jadi 4 musim bergilir terus, segala sesuatu bertumbuh terus. Karena apa? Dia tidak bicara. Berarti kerja diam-diam, jangan cerewet. Semua bilang 1, 2, 3. Yang keras loh. Oh, engkau udah bicara mirip surga ya. Ini adalah konsep dari Kongfucu mengenai langit, mengenai Tuhan. Dan sekarang kita bicara tentang ajaran Kongfucu di dalam metafisika, di dalam sifat manusia yang tidak kelihatan. Apa yang dikatakan? Pikiran metafisika dari Kongfucu dinyatakan di dalam penyelidikan tentang sifat manusia dan jalan surgawi yang diajarkan. Dia mengatakan setiap orang di dunia ini sebenarnya mempunyai sifat yang sangat dekat. Semua orang, men are created equal. Human beings are all similar. People and people are so close. Sebenarnya aslinya adalah Xing Xiang Jin. Semua orang sifatnya saling mendekati. Jangan bilang dia lain, dia beda sama saya. Tidak, itu sama, perasaan jiwa sama. Sebelum Kongfucu di buku-buku lebih kuno lagi terdapat satu kalimat, Ren tong ci xin, xin tong ci li. Setiap orang itu ada perasaan hati, dan perasaan hati itu ada berdasarkan prinsip yang sama. Dan kalau rasa susah di peristiwa ini, orang lain juga merasa susah. Jadi you mesti simpati karena manusia itu dicipta dengan keadaan perasaan di dalam pada dasarnya, pada mulanya hampir sama. Semua orang itu mempunyai persamaan. Sehingga kalau engkau melihat orang sakit, engkau mesti merasa sakit seperti dia itu dirimu sendiri. Nah, ini berkembang dalam pikiran teologi dari Yesus mengatakan, cintailah orang lain seperti dirimu sendiri. Karena apa? Semua orang itu similar. We are all human beings. We are all created in the same kind of condition, and we have same kind of feeling, we have same kind of nature. Nah, ini dia filsafat Kongfucu, si xiang jin. Tetapi Xing Xiang Jin, tetapi Si Xiang Yan, tetapi akhirnya karena kebiasaan-kebiasaan yang berbeda,
pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, menjadikan kita sama sekali makin lama makin jauh. Coba, anak orang ateis begitu lahir dibawa dijadikan anak orang Kristen, besok dia kan imannya sama seperti anak orang Kristen, ya dong. Tetapi sama-sama bayi yang dicipta oleh Tuhan dengan sama, satu dididik ini, satu didik itu, akhirnya makin lama makin jauh, sehingga satu benci sama Tuhan, satu cinta sama Tuhan, satu mau mematikan orang Kristen, satu mau mati untuk Kristus. Jadi Sing Xiang Jin, Si Xiang Yuan. The original nature, we are so close, we are so similar. But after environment and education and what you learn as your habits become, we are so far away one another. Jadi di sini dia mulai menelusuri sebenarnya sifat manusia itu ada persamaannya. Tapi perasaan sampai di mana dan dasar sifat itu apa? Dia tidak bisa kasih penjelasan. Yang betul-betul kasih penjelasan dan wahyu khusus. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Halaman keberapa? Di Alkitab halaman keberapa? Pertama, manusia melewati kebudayaan beribu-ribu tahun baru menemukan kalimat kayak gini. Tapi Alkitab pada halaman pertama, Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladan dia. Sudah. Itu yang menjadi Sing Xiang Jin, yang sama-sama. We are created equal. We are created similarly. We are created after the image and the likeness of God. No matter you're white or you're brown or you are black or you're Negro or you are Chinese, Mongolian, semua sama. Ini adalah mengenai sifat manusia. Jadi yang disebut oleh dia itu bahwa Tuhan yang memberikan sifat manusia. Tuhan yang memberikan sifat kepada manusia. Tetapi manusia yang membuat segala pembentukan karakter melalui environment yang membedakan. Sing yu tian, si yu ren. Tian sing. Sifat manusia dari langit. Kebiasaan manusia dari masyarakat. Sifat manusia diberikan. Kebiasaan itu dibentuk sendiri. Maka kita harus baik-baik mencari kawan, baik-baik mengatur environment, sehingga kita punya lingkungan tidak mempengaruhi kita secara jelek, akhirnya merusak sifat yang asli dari Tuhan. Tapi sifat ini bagaimana? Konfusius tidak katakan terlalu jelas. 150 tahun kemudian, salah seorang penerus dia yang paling besar, Mencius, mengatakan sifat itu baik. Dari permulaan sifat manusia itu baik adanya. Lalu dia mengatakan Sang Tian, langit yang di atas, memiliki Sang Tian有好生之德, mempunyai virtue atau mempunyai kebajikan yang memberikan hidup kepada kita. Nah, ini menjadi satu pikiran mengenai mandat surgawi dan jalan atau kebenaran surgawi. Manusia mesti mengikuti akan peraturan surgawi. Ya. Maka manusia harus fatien. Yang disebut fatien itu meneladani jalan surga, meneladani surga. Nah, kasihan sekali ya, Kongfucu kalau meneladani surga, surga itu teladannya apa tidak dilihat kan? Tetapi dia Kristen meneladani surga apa? Mengikuti Yesus Kristus, karena dia dari surga ke bumi kan. Jadi apa yang diinginkan oleh Kongfucu itu tidak ada di dalam lingkungan dia. Apa yang di kita tidak ngerti berapa besar anugerah yang kita terima. Bagaimana fatien, bagaimana meniru, bagaimana meneladani surga, tidak ada. Tetapi dia Yesus mengatakan, teladanilah aku, pikullah kuku, tanggunglah akan bebanku. My yoke is easy, my burden is light. Kuku itu gampang, dan itu bebanku itu ringan. Ikutlah aku, teladani aku, follow me, take my example, because my yoke is easy, my burden is light.
Jadi kalau kita mau mengikuti, meneladani surga, sebenarnya di iman Kristen itu Yesus Kristus telah menjadi contoh yang terbaik, menyatakan kehendak surgawi, bagaimana manusia harus bertindak menjadi contoh di dunia ini kepada kita. Ini adalah pikiran daripada Konghucu ini. Jadi kalau manusia mengikuti surgawi, akhirnya dia akan mendapat sesuatu jalan yang meniru surga. Itu namanya adalah satu jalan yang penuh dengan ren, yaitu ai. Nah, ini kalimat menjadi kalimat istilah paling penting dalam seluruh filsafat manusia dari Konghucu. Apa itu artinya? Ren. Ren itu bisa diterjemahkan sebagai goodness, bisa diterjemahkan sebagai tenderness, semacam karakter yang penuh dengan kasih, lembut, pengertian, tidak egois, yang penuh simpati kepada orang lain, penuh kelembutan untuk mau menyesuaikan diri dan mengasihi orang lain. Itu namanya Ren. Ren ini tulis aslinya adalah seperti ini. Jadi menjadi manusia yang mempunyai sifat manusia, manusia yang mempunyai sifat manusia. Being a man with the nature of true man. Itu namanya Ren. What is man? Man should be a man, should be a original or ideal man. Manusia seharusnya menjadi manusia ideal. Jadi engkau sudah menjadi manusia, tapi manusia yang hidup tidak mirip manusia, itu bukan manusia sejati. Artinya, jadi to be a man, you should behave as a true man. What is true man? Dalam Konghucu tidak ada, yaitu benevolence, goodness, gentleness, meekness, loving kindness. Itu adalah kelembutan, kekasih, cinta kasih, dan pengertian sebagai manusia yang begitu. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai ren, itu tidak gampang marah, itu tidak gampang egois, tidak gampang diprovokasi. Dia penuh dengan kelembutan, mau mengerti orang lain. Dan kalau manusia sudah mempunyai ini, dia menjadi manusia sudah sukses. Ya. Jadi istilah ren, semua ikut ren. Bacanya sama-sama ren ini. Jadi manusia itu ren, manusia yang sudah sukses ren, sama bacanya ren, ren. Manusia yang baik itu namanya ren. Ya. Orang yang berperi kemanusiaan. Jadi ini manusia, ini peri kemanusiaannya. Manusia yang sudah melatih diri sama mempunyai peri kemanusiaannya, yang lembut, yang baik, yang kasih, yang adil, yang suka sama orang lain, yang betul-betul rela korban dan tidak egois, itu ren. Nah ini waktu dipakai di dalam terjemahan kitab suci, itu dipakai untuk mengerti mengenai bedanya orang benar sama orang baik. Ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 8, yang mati bagi orang benar itu sedikit. Yang mati bagi orang baik mungkin ada, tapi Kristus mati bagi orang berdosa. Inilah kasih Allah. Pasal 5 ayat 8 ya. Nah, di situ istilah orang baik pakai ini. Terjemahan Tionghoa pakai ini. 为一人死是少有的，为人人死或者有感作的，唯独基督在我们为罪人的时候就为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。一个，saudara-saudara, to die for a righteous man is very rare. To die for a good man possible, but Christ died for us when we are still sinner. The love of God is manifested here. Itu rendah. Jadi orang yang baik itu rendah mestinya bagaimana? Yang disebut baik mesti bagaimana baik? Ada satu raja cari seorang menterinya dia. Menteri itu namanya Wei Zhongxian. Lalu raja tanya sama dia, Wei Zhongxian, ya, kasih tahu sama saya, apa definisi orang baik? Apa definisi orang jahat? Mau pikir berapa lama baru jawab? Langsung jawab. Wah, pinter ya dia ya. Sekarang kasih tahu saya, apa orang baik? Orang baik yaitu orang yang baik sama saya itu baik. Orang jahat yaitu orang yang jahat sama saya itu orang jahat.
Betul nggak? Betul nggak? Inilah filsafat banyak orang. Makanya orang kali kasih uang, kasih apa, ini baik. Siapa tahu itu penculik. Ya, you mesti lihat motivasi lebih daripada pemberian. Mesti melihat dia punya karakter lebih daripada dia punya fenomena. Jadi ini menjadi tertawan di sejarah Tiongkok. Wei zhong xian se de hao huai ren de ding yi. Lucu. Yang baik sama gua itu baik, yang jahat sama gua itu jahat. Nah tentu dong. Waktu papa pukul anak karena anaknya kurang ajar. Waktu itu anak itu beranggapan papa tidak baik, orang jahat. Begitu. Ya bodoh anaknya. Saudara tahu BMW, mobil BMW bagus kan? Perancangnya itu saingan sama perancang daripada Mercy. Jadi mereka mesti bikin mobil yang paling baik. Mikir 5 tahun berubah sedikit. Kalau mobil Amerika setiap tahun robah model sampai makin robah makin elek. Kalau Jerman 5 tahun berubah sedikit-sedikit makin bagus. Sehingga mobil yang sudah 30 tahun Mercy, engkau lihat tetap ada bagusnya. Tidak bosan-bosan. Nah itu bagaimana menemukan itu adalah desainer. Desain itu mempunyai satu sense of beauty, sense of eternal beauty, sense of immortal beauty. Itu susah sekali. Tapi ini perancang BMW mempunyai seorang anak kurang ajar. Taunya pakai uang, kecil dah mau sekolah, besar dah mau kerja, tua dah mau mati, ya kayak gitu. Akhirnya sebenarnya habis judi, habis itu berzina, habis tansa pulang cari uang, minta uang. Papanya ngamuk, dia habis setengah mati kerjanya, mikir dah habis. Yuk kok terus pakai uang aja. Satu kali dia minta uang banyak luar biasa, papanya ngamuk, keluarkan pistol, mau menghajar dia, mau menembak kakinya, akhirnya kena jantungnya, mati. Anak sendiri mati. Lalu gimana? Masuk penjara, mesti dibunuh, dihukum mati. Pemerintah Jerman itu kepala pusing. Ini orang berjasa besar sekali untuk ekonomi Jerman karena mendesain BMW. Ini bulan ini BMW dipesan 150 mobil baru, langsung dipesan di dalam 1 bulan untuk orang Singapura. Itu ekonomi Jerman itu tergantung juga sama dia. Dan akhirnya mengatakan dia mengajar anak dengan kemarahan yang suci, kemarahan yang benar. Akhirnya meringankan sekali dia punya hukuman. Nah ini hanya sekedar cerita saja. Kembali ke Konghucu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam filsafat etika dari Konghucu. Filsafat etika. Yang disebut etika sama moralitas itu bedanya apa? Jawab. Etika sama moralitas itu bedanya apa? Jawab. Etika sama enggak sama moral? Lain? Sama? Lain? Ya, apa lain? Coba. Moral itu mengenai behavior, menyatakan apa yang menjadi dia punya karakter. Kalau etika, tanggung jawab antara relasi manusia di dalam masyarakat dan manusia. Itu bedanya di situ. Ya. Nah, di dalam Konghucu dia membagi hubungan manusia di masyarakat di dalam 5 lapisan. Hubungan manusia di dalam masyarakat dia bagi 5 lapisan. Ada 5 relasi. Kelima relasi ini dimiliki oleh semua orang dan setiap orang harus bertanggung jawab di dalamnya. Ada yang di dalamnya memiliki beberapa, ada yang memiliki semua. Tapi setiap orang ada hubungan dengan relasi masyarakat ini. Pertama, itu disebut sebagai cinceng, yaitu relasi antara raja dan semua pejabat. Ini relasi pertama. Masyarakat terbentuk daripada 5 relasi. Relasi pertama itu adalah raja dan pejabat-pejabat. Jadi ini adalah relasi di dalam pemerintahan. Kedua, relasi antara bapak
ibu dan anak-anak. Foods. Masyarakat terbentuk daripada relasi-relasi antara manusia. Lapisan pertama di dalam pemerintahan. Mengapa raja taruh di paling atas? Karena di dalam konsep orang Tionghoa, raja itu anak surga, tianzi. Ya. Jadi raja itu diberi mandat surga untuk memerintah. Nah ini konsep mirip sama orang Kristen yang mengatakan pemerintahan, kuasa semuanya itu, semua kuasa pemerintahan adalah dari Allah, sehingga mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan menurut Roma pasal 13, pemerintah itu dapat kuasa dari Allah, sehingga dia mempunyai hak yang sah mengontrol paling sedikit dua hal yang penting. Pertama, keuangan dan militer. Nah itu ditulis oleh Paulus dengan kalimat mereka, yaitu yang menjadi pemerintah, menyadang pedang dan mereka menerima pajak. Menyadang pedang berarti mempunyai kuasa atas senjata dan militer. Menerima pajak berarti mempunyai kuasa mengatur keuangan. Nah ini adalah kuasa yang sah yang diberikan Allah kepada pemerintahan. Sedangkan di Tiongkok itu yang disebut raja itu adalah tianzi, adalah yang diberikan mandat sebagai anak dari langit, anak langit, anak surga yang memerintah menjadi raja di atas semua. Jadi ini taruh pertama. Kedua, fuzi, bapak dan anak. Dengan sendirinya ini menyangkut ya, meliputi ibu dan anak perempuan juga. Cuma tulisnya cuma dua ini, fuzi. Ketiga, fuci, lapisan ketiga di masyarakat itu adalah suami dan istri. Keempat adalah kuncung, adalah saudara dan saudara. Kelima adalah kawan dan kawan, pengyo. Juncheng, fuzi, fuci, kuncung, pengyo. Ini 5 lapisan hubungan manusia dan manusia yang membentuk masyarakat. Dan kelima ini ada atas ada bawah. Pejabat di bawah raja, raja di atas pejabat. Anak-anak di bawah ibu bapak di atas anak-anak. Istri di bawah suami, suami di atas istri. Saudara-saudara yang muda di bawah yang kakak-kakak yang lebih tua. Kakak-kakak lebih besar daripada yang adik-adik. Kawan-kawan juga yang lebih muda harus menaklukkan kepada kawanmu yang umurnya lebih besar. Nah ini atas bawah, atas bawah, atas bawah, apa atas bawah ini mempunyai prinsip total di dalam membentuk seluruh masyarakat. Etikanya itu seluruhnya terbentuk dari 2 huruf, 2 kata, yaitu zhong shu zidao. Ini kau ya. Jalan setia dan pengertian. Setia dan toleransi. Semua yang di bawah mesti setia kepada atasan. Yang di atas mesti mempunyai toleransi, luas hati, pengertian kepada bawah. Kalau seluruh masyarakat mengikuti jalur ini, maka masyarakat itu akan sukses, akan damai, akan subur, akan tentram. Dan ini menjadi sesuatu pikiran yang membaku di dalam seluruh sejarah di Tiongkok. Orang tanya, adakah hal yang kita boleh menjalankan untuk seumur hidup seluruh masyarakat? Maka murid daripada Konghucu menjawab, itu cuma 2 huruf, zhong shu zidao eryi. Ya hanya 2 ini. Kalau engkau setia ke atas, nah atas penuh pengertian dan toleransi ke bawah, ini semua akan damai, tidak ada sulit. Maka pejabat mesti setia kepada raja, raja mesti toleran dan mengerti akan bawahan. Demikian bapak kepada anak, demikian suami kepada istri, demikian kawan kepada kawan, demikian saudara kepada saudara. Zhong shu zidao. Kalau kita bandingkan ini dengan ajaran orang Kristen, maka perbedaannya adalah 2 huruf yang lain. Huruf di dalam kekristenan yang lain itu banyak orang tidak sadar, itu muncul di dalam Efesus pasal 5
ai sun zidao. Di dalam kekristenan adalah ai sun zidao, yang di bawah taat kepada yang atas, yang di atas cinta kepada yang di bawah. Nah, ini adalah sesuatu pengertian yang begitu jelas daripada wahyu Tuhan melalui Paulus di dalam Efesus pasal kelima. Jadi orang-orang dunia taat kepada Allah dan Allah mengasihi kita. Gereja taat kepada Kristus, Kristus mengasihi gereja. Istri taat kepada suami, suami mengasihi istri. Anak-anak taat kepada orang tua mengasihi anak-anak. Demikian kawan-kawan dan demikian saudara-saudara semua, saling mentaati dan saling melaksanakan praktekkan kasih. Jadi Kongfucu mempunyai kemiripan dengan kitab suci, hurufnya berbeda. Karena yang disebut dari atas ke bawah itu pengertian toleransi tidak setinggi dan sekonkret kasih di dalam Alkitab. Bawah kepada atas itu setia, dan ini di Alkitab taat. Dan yang di atas memegang peranan kuasa, dan yang di bawah memegang peranan kedudukan yang harus ikut jalur. Yang di atas menguasai yang bawah, yang di bawah mendapatkan kasih dari atas, yang di atas mengerti dan turun kepada bawah, yang di bawah mempunyai kesetiaan kepada atas. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, masyarakat akan subur, akan baik. Maka kita sekarang melihat di antara semua ini menjadi manusia, maka prinsip untuk menyeluruh semua ini adalah ren, yaitu peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu ada pada raja, negara ini baik. Peri kemanusiaan itu ada pada tentara, ada pada kawan, ada pada masyarakat, ada pada keluarga, ini baik. Jadi ren merupakan hal yang penting sekali. Melalui ren maka menjadi orang yang mempunyai moral. Te, yo ren, yo te. Nah, Kongfucu sendiri mengatakan, saya menolak 4 keharusan. Saya menolak 4 keharusan. Pertama, yaitu tidak memutlakkan pendirian yang kaku. Tidak memutlakkan pendirian pandangan yang kaku. Kalau perlu kompromi sedikit. Jangan mati-matian itu memaksakan, memutlakkan. Nah, ini tidak berkata mengenai doktrinnya di dalam hubungan sama manusia. Kalau kita memutlakkan kemauan kita untuk semua orang lain, nanti benturnya tidak karu-karuan. Ada seorang ibu di Sydney, di Melbourne datang kepada saya, tolong doakan anak saya, dia baru umur 18, sudah lumpuh seumur hidup, tak mungkin sembuh lagi. Saya bilang, kenapa? Memang lahir lumpuh? Tidak, dia bunuh diri, loncat dari loteng 18, akhirnya tidak mati dan menjadi lumpuh seumur hidup. Saya tanya kenapa begitu? Dia bilang, suami saya sifatnya keras luar biasa, dan anak saya sifatnya persis papanya, keras luar biasa. Dan anak saya tidak mau pindah dari Hong Kong ke Melbourne. Suami saya paksa harus imigrasi ke Melbourne. Waktu itu anak saya umur 17, dan dia mengatakan tidak ya tidak. Papanya bilang iya ya iya. Akhirnya papa mempunyai gengsi seorang otorita. Papa paksa dia pindah. Sudah pindah, dia terus rame sampai dari mau pulang. Papa bilang tidak ya tidak. Tidak tahu sudah tahan 8 bulan, anak itu tidak tahan lagi. Mengatakan kalau papa tidak boleh saya pulang Hong Kong, paksa saya di sini, saya mati supaya kamu kuburkan aku. Dia loncat. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam keadaan masyarakat etika itu, Paulus si Kongfucu mengatakan, aku tidak mutlak memaksakan pendirian kemauanku. Ini satu, itu namanya bui. Ya. Jadi aku tidak memakai satu pendapat
yang a priori, yang kaku dan mutlak. Karena itu akan melanggar hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Kedua, aku juga tidak mengharuskan sesuatu perintah atau semacam prinsip yang sebenarnya tidak mutlak, tidak usah dimutlakan. Banyak hal tidak harus mutlak begitu, tidak. Ini kedua. Ketiga, aku juga tidak kaku-kaku memelihara semacam pandangan yang tidak mutlak. Keempat, aku tidak jadikan diriku pusat sehingga semua mesti ikut gengsiku. Nah, ini adalah satu semangat yang baik, tetapi juga semangat kompromi. Sehingga bagi saya ini tidak mutlak baik. Di dalam hal-hal yang tertentu harus mutlak, di dalam hal-hal tertentu tidak boleh mutlak. Nah, sehingga kita mengetahui bagaimana membedakan. Kalau semua mengikut ini, masyarakat akan menjadi masyarakat cincai. Tahu cincai? Nah, inilah salah satu penyakit kebudayaan Tionghoa. Cincai lah, oke lah. Karena apa? Tidak bertahan sampai mati-matian. Nah, ini dipengaruhi oleh Konghucu. Ya, cincai ya. Bolehlah. Ya, cabuto lah. Mr. Lu. Lu apa? Lumayan. Jadi kalau ada apa? Lumayan lah. Boleh juga lah. Hampir kok, mirip kok. Beda cuma sedikit, boleh lah. Jadi orang timur dengan semangat seperti begini kerjanya tidak pernah tuntas. Selalu kurang sedikit, beda sedikit, tidak mirip, tidak akurat. Karena tidak usah paksa lah, biarinlah begitu. Kalau doktrin reform itu beberapa hal yang tidak bisa dikompromikan. Allah itu turi tunggal. Enggak bilang 3 sama 4 hampir sama lah. Boleh juga 4 tunggal. Tidak bisa, turi tunggal, no compromise. Allah jelma menjadi manusia, inkarnasi, no compromise. Yesus mati bagi orang berdosa, no compromise. Darahnya membersihkan dosa kita, no compromise. Ini hal-hal yang mutlak tidak boleh dikompromikan. Amin. Hal-hal yang tidak mutlak tidak boleh dimutlakkan, sehingga kita mempunyai keakuratan di dalam kategori tertentu. Tapi masyarakat yang harmonis kira-kira perlu begini menurut Konghucu. Jadi ini 4 hal ini. Dengan demikian kita menghargai diri, juga menghargai orang lain. Dengan demikian kita menaruh kepercayaan kepada orang lain yang berbeda dengan kita, dan saling mempunyai kehormatan yang sopan terhadap orang lain. Ini namanya kerukunan agama, kerukunan masyarakat, kerukunan antara golongan, kerukunan antara orang dan orang. Karena tidak dipaksa, mutlak harus taat. Begitu. Di dalam hubungan manusia dan manusia, Konghucu mengatakan, Ren, peri kemanusiaan itu, inilah adalah tulang punggung atau adalah pokok yang paling penting untuk mengatur masyarakat. Dan yang disebut Ren ini, yang disebut peri kemanusiaan ini, sebenarnya dalamnya mengandung berapa unsur sih? Apa sih isinya? Konghucu mengatakan banyak sekali. Pertama, yang paling penting menghormati orang tua. Manusia yang tidak menghargai, menghormati orang tua, tidak mungkin mencapai Ren. Kalau orang itu kurang ajar di rumah sama orang tuanya, di luar kelihatan baik-baik, jangan percaya. Pada satu hari dia akan menjadi macan yang meledak, karena dia memang dasarnya sudah tidak tahu hormati orang tua. Jadi dia mengatakan orang-orang yang pintar ngomong, kalimatnya manis-manis, jangan banyak percaya dia. Di dalam hatinya tidak ada Ren, karena dia suka cari muka, bikin orang senang. Jiwanya tidak pernah sungguh-sungguh. Tetapi kalau orang itu betul-betul di rumahnya hormati orang tua, orang itu percaya sama dia, sebab dia akan jalankan semua dengan baik. Nah, ini adalah hal yang sangat mirip kekristenan. Karena hubungan manusia dengan Tuhan Allah, hukumnya berapa? 4. Hubungan manusia dengan manusia, hukumnya berapa? 6. 4 tambah 6 itu apa? 10 hukum.
Dan antara manusia dan manusia, hukum pertama antara manusia dan manusia itu apa? Hormatilah orang tuamu. Jadi mirip ya. Jadi dari wahyu umum, reaksi ini tepat. The response to the general revelation in human relationship pertama adalah hormat orang tua. Kedua, mengasihi orang yang muda. Jadi kepada atas hormat, kepada bawah engkau melindungi. Nah, ini semua ajaran yang penting di dalam hidup saya. Sebelum saya baik-baik belajar Konfusianisme, saya tidak menghargai dua macam orang. Yang kepada atas itu cuma taunya menjilat, kepada bawah taunya memaksa dan kejam untuk menghadapi. Itu dua macam orang saya hina sekali. Hanya takut sama atasan, tetapi taunya tindas bawahan. Saya dari dulu lihat, ini biasa ya, ini orang tidak benar. Ternyata Konfusius sudah ngajar 2500 tahun yang lalu. Kepada atas hormat, kepada bawah mengasihi. Semua kepada atas hormat, kepada bawah mengasihi. Ada semacam orang memanipulasi kuasa dari atas untuk main-main bawah. Ada orang membuat kerajaan di bawah untuk melawan atas. Itu semua bandit. Ini mesti mengerti ya. Di dalam masyarakat, di dalam company, yang menjilat atas, menindas bawah, itu orang jahat. Yang hanya tahu mau menyenangkan atas, tetapi mati-matian menekan yang bawah, itu orang tidak beres. Yang mengerti kepada atas hormat, mengerti kepada bawah itu penuh dengan kasih dan pengertian, itu orang baik. Ini kedua. Ketiga, setia. Apa yang ditugaskan, siapa yang memberikan mandat, dia harus setia. Ini di dalam Alkitab khusus kita melihat yang paling pentingkan hal ini adalah seorang raja yang namanya Daud. Ya. Daud dimusuhi oleh raja sebelumnya. Siapa namanya? Saul. Raja sebelum Daud itu, Saul itu benci sama Daud, iri sama dia, mematikan dia. Akhirnya ada seorang prajurit, waktu Saul mati, dia membuat Saul mati, lalu lapor kepada Daud. Daud, saya sudah mematikan dia. Saya melihat dia mati, sekarang aku menjunjung engkau sebagai raja. Daud merasakan, wah tuh hebat ya, lu bisa membantu musuh gua mati. Oke, saya jadikan engkau jenderal. Begitu. Daud bilang apa? Dari mulut orang ini sendiri dia katakan dia sudah membunuh akan Saul. Sekarang biar dia dibunuh. Nah, Daud seorang begini, dia mengerti setia itu kalau tidak ada, siapapun itu jahat. Ya. Coba lihat di dalam Alkitab ya. Daud berapa kali orang lapor sama dia tentang tidak setia menyenangkan dia, dibuang sama dia, dibunuh sama dia. Tidak bisa. Nah, ini ajaran daripada general revelation dengan respons begini, ini sangat dekat dengan Alkitab. Ketiga, keempat adalah orang yang penuh dengan pengertian, dengan hati yang luas. Orang yang hati yang luas itu tidak mungkin kerja kecil. Dengar kalimat ini. Orang yang hati sempit tidak mungkin kerja besar. Bisa amin nak? Ada orang yang hatinya terlalu kecil, sempit. Lihat orang sukses sedikit, dia sudah marah-marah. Lihat orang mempunyai lebih pintar, sama dia sudah iri hati. Tidak bisa Tuhan kasih mandat yang besar. Ya, hati yang lapang, yang penuh dengan toleransi, pengertian, penuh dengan penampungan, orang itu bisa kerja besar. Seorang tanya kepada Konfusius, bagaimana tentang itu? Konfusius menjawab, hatinya terlalu sempit, tidak bisa kerja besar. Bagus. Tetapi engkau bilang, dengar ini terus hatiku jadi besar. Tidak pantang. Kalau memang hatimu sempit, engkau perlu pertobatan yang besar, perlu minta tolong Tuhan yang merubah engkau. Bukan karena sudah dengar ini langsung engkau sudah hati menjadi besar. Konfusius tidak berkuasa bikin hatimu lebih 1 senti. Tidak. Tetapi ini semua dalil ditemukan oleh dia. Ini keempat. Kelima, mempunyai tata kerama, tahu sopan dan tahu aturan. Seorang yang gentleman, seorang yang baik, seorang yang tender, dia mengerti akan ini. Bagaimana hormat, bagaimana mengasihi, bagaimana setia, bagaimana mempunyai pengertian, bagaimana dia menjalankan tata kerama.
Keenam, dia mengerti musik. Musik bagi Konghucu itu penting sekali loh. Dan bagi Martin Luther juga penting sekali. Martin Luther mengatakan, pendeta yang tak mengerti musik rugi besar. Ya, saya seumur hidup sudah lihat banyak pendeta kalau nyanyi fales-fales tak karuan. Betul. Dan Martin Luther sendiri seorang musikus. Dia sampai bikin musik, bikin kubah lagu, dan cukup pinter, baik, ngerti musik. Johnson tidak belajar musik, tapi Johnson kalau isi perkataan di dalam satu lagu, itu nadanya sama perkataannya, cocoknya itu saya kasih angka 99. Luar biasa. Mungkin by instinct, by birth, tadi dia mengerti. Misalnya lagu dosa keluar, hidup masuk, itu terjemahan saya. Asalnya diterjemahkan ke Tionghoa atau ditulis oleh orang Johnson untuk isi kalimat dulu. Tepat sekali. Jadi musik kalau indah, kalau baik, kalau cocok, ratus tahun-tahun itu tidak bosankan. Dan Konghucu di dalam hal ini mirip sama Plato. Plato mengatakan ada satu hal seumur hidup tidak boleh dibuang, yaitu musik. Ditanya kenapa? Musik bagaimana kerasnya harus memperhatikan harmonis, betul nggak? Boleh gak you nyanyi sama dia nyanyi lain-lain? Dua piano, dua pianis sama-sama hebat, satu main Beethoven, satu main Mozart, jadi apa? Saudara bayangkan, tak karu-karuan. Bagaimana hebat, bagaimana lincah, yang penting itu harmonisnya terus berjalan. Jadi orang yang mengerti musik, dia mempunyai sifat tabiat yang mengerti bagaimana harmonis sama orang lain. Yang tak mengerti musik kurang harmonis. Jadi dia katakan musik ini benar. Xiao di zhong su li yo. Sesudah itu ada keadilan. Dan terakhir ada sesuatu yang membuat orang lain dapat berkat. Ya. Ada sesuatu yang menguntungkan orang lain, membahagiakan orang lain. Ini 8 ini semua digabung namanya Ren. Orang baik, orang yang benar. Orang baik itu mengetahui hormat kepada atasan, mengasihi kepada bawahan, setia kepada jabatan, dia pengertian dan hati lapang kepada sesama manusia, mempunyai sesopanan tata krama kepada orang apa saja, mengerti musik, dan dia adalah orang yang adil, dan dia adalah orang yang memfaedahkan orang lain. Ini adalah Ren. Bagus ya. Kalau jalankan semua berapa tahun baru jadi saya tidak tahu. Tapi kalau mau dapat kredit ya bisa 3 hari dapat. Saya paling takut itu orang belajar teologinya maunya kredit, bukan maunya kebenaran. Dan maunya kebenaran di otak, bukan mau kebenaran di hati. Atau sudah kebenaran di hati tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Itu semua tidak benar. Berapa banyak kebenaran kau jalankan, itulah milikmu. Berapa benar yang kau mengetahui, itu milik otakmu. Berapa banyak kerohanian yang kau lakukan, itulah milik kerohanianmu. What is the spirituality of man? Adalah how much he practice those knowledge into your own life and behavior. Di dalam kelakuan hidupmu yang kau laksanakan berapa, itu kerohanianmu. Oke. Di dalam Analek, buku catatan perkataan Konghucu, itu namanya Analek. Itu Chinese namanya Lun ini. Itu istilah Ren muncul lebih dari 40 kali. Berarti berapa pentingnya Konghucu mengajar Ren. Lalu dia membagi Ren itu sebagai 4 bagian. Ren itu boleh dibagi menjadi 4 aspek. Pertama, yaitu orang yang mempunyai Ren, memperlukan manusia itu, dia pasti mengasihi sesama. Jadi Ren, aspek pertama, Ren, mencintai orang lain. Apa yang dia capai, dia ingin orang lain juga boleh capai.
Apa yang dia ingin memperoleh, dia mengharapkan orang lain juga memperoleh, karena mempunyai cinta kasih kepada sesama. Saya dengar satu anak umur 16 katakan, orang lain punya barang bagaimana baiknya, saya tidak pernah iri. Saya senang loh dengar kalimat gitu ya. Orang lain punya barang baik, itu soal dia, itu urusan dia. Saya kalau bisa bekerja sampai saya juga bisa beli barang baik, itu adalah tugas saya. Bagus gak? Tetapi orang begini itu sedikit. Lihat orang lebih baik, dalamnya itu wirinya sudah.